Hizbul Wathan Muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Hizbul Wathan Muhammadiyah selalu siap sedia, berbuat amal serta jasa dengan ikhlas dan gembira, penuh perwira Islam, putra Indonesia, setia dan dapat dipercaya dalam semua janji dan bakti untuk agama dan bangsa. Cepat tangkas tingkah kerjanya, dengan semboyan sedikit, bicara banyak bekerja. Hizbul Wathan Muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Hizbul Wathan Muhammadiyah selalu siap sedia, berbuat amal serta jasa dengan ikhlas dan gembira, penuh perwira Islam, putra Indonesia, setia dan dapat dipercaya dalam semua janji dan bakti untuk agama dan bangsa. Cepat tangkas tingkah kerjanya, dengan semboyan sedikit, bicara banyak bekerja. Halo, selamat pagi sahabat Pandu SD Mugep. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayundahan harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Menjunjung agama
semuanya. Selamat pagi sahabat Pandu SD Mugep yang sudah setia ya, yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Anak-anak tetap di rumah saja ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya, agar imunitas tubuhnya tetap terjaga dengan baik. Selamat pagi sahabat Pandu SD Mugep yang baru saja bergabung. Ayunda Hani harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Ayunda Hari ucapkan selamat bergabung di pembelajaran virtual pagi hari ini. Ya. Semuanya sudah sarapan anak-anak? Ya. Kalau melihat dari semangat dan wajah ceria kalian, insya Allah semuanya sudah sarapan pagi ya. Ingat, tetap jaga kondisi, sarapan pagi itu penting ya untuk menunjang energi kita seharian penuh ya. Ya, Ustaz Ayunda sapa dulu ya sahabat Pandu SD Mugep yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Halo Mas Raffi Bowo, apa kabar? Baik ya. Nah, jangan lupa anak-anak, Ustazah Ayunda ingatkan ya, untuk nama-nama yang ada di tampilan Zoom bisa diganti dengan nama kalian sendiri dan diberi nama kelasnya ya. Misalnya Ezar Giovanni 4 Sumatera ya. Ya, Mas Miko 5 Eropa sudah bagus ya. Yuk, ya biar nanti Ayunda dan Ramanda yang ada di SD Mugep bisa melihat siapa saja anak-anak yang sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Ayunda Hani informasikan ya bahwa untuk kelancaran acara nanti, maka selama Zoom audio kalian akan dinonaktifkan ya. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan diaktifkan kembali ketika diperlukan ya, yaitu ketika sesi tanya jawab. Jangan lupa juga videonya diaktifkan ya, supaya Ayunda yang ada di sini bisa melihat dan mengenali wajah kalian satu persatu ya, biar tidak jadi tebak gambar ya. Nah, ini gambarnya siapa? Oke. Wah, sudah banyak yang gabung. Alhamdulillah. Dari wajahnya semangat semuanya, ceria semuanya ya. Tetap bersemangat walaupun di rumah saja ya. Walaupun kalian di rumah saja, tapi kalian tetap berkreasi ya, berprestasi dengan bakat masing-masing. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya, sehingga membuat Ayunda semakin bersemangat dalam memandu acara pagi hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, ya, coba kita tepuk HW terlebih dahulu ya semuanya. Coba diangkat tangannya semuanya. Nah, biar bisa mengingat tepuk HW ya. Oke, untuk semuanya. Tepuk HW, Cirolu, Cirolu, Ciro, Ciro, Cici, ha, we, yes. Nah, oke, semangat lagi ya, coba sekali lagi ya. Mas Alarik masih bubuk itu, masih tidur. Nah, yuk, coba ya, biar semangat. Nah, yuk, tepuk HW, Cirolu, Cirolu, Ciro, Ciro, Cici, ha. Weh, yes. Oke, semangat sekali ya semuanya ya, walaupun di rumah ya. Oke, Ayunda Hani harapkan nanti kita bisa menyimak baik-baik acara hari ini, karena tentunya akan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, anak-anak, Ayunda Hani rasa persiapannya sudah cukup ya. Apakah kalian juga sudah siap? Are you ready? Yes, oke ya. Oke,
Oke, marilah kita mulai acara kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pandu SD Mugup semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pada pagi hari ini Ayunda Hani dan seluruh Ayunda dan Ramanda SD Mugup bisa bersama sahabat Pandu dalam acara Get Closer with Hizbul Waton dengan tema Pesan Rahasia via Morse. Nah, sebelum memulai acara pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita diberi kelancaran dari awal hingga akhir kegiatan. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya sahabat Pandu, sudah tahu belum siapa yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini? Ya, siapa yang ada di sebelahnya Ustazah Hani ya? Oke, selamat pagi Ayunda Nanda. Selamat pagi Ayunda Hani. Ya, sehat ya Ayunda Nanda? Alhamdulillah sangat sehat. Oke, alhamdulillah ya anak-anak. Oke anak-anak, agar lebih mengenal lagi dengan Ayunda Nanda, yuk kita simak video kurikulum vitae dari pemateri kita pagi hari ini. Nah, itu tadi kurikulum vitae dari Ayunda Nanda Ekawati Dahlia yang akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, tanpa basa-basi lagi ya, karena Ustazah Ayunda Hani yakin anak-anak ini pasti sudah penasaran dan ingin segera mengetahui isi dari materi hari ini. Langsung saja kita simak materi tentang pesan rahasia via Morse. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ayunda Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda Hani atas kesempatannya kali ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian, masih semangat semuanya? Kalau anak-anak masih semangat, tunjukkan jempolnya semuanya, angkat jempolnya anak-anak, bahwa anak-anak hari ini semangat semuanya. Sip, jempolnya sudah naik semua. Oke, ada yang kasih emot jempol juga ya. Oke, sudah semangat semuanya ya. Tunjukkan wajah ceriahnya, senyumnya yang lebar seperti apa, kita senyum-senyum bersama. Smile. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa senyum. Kenapa? Karena senyum itu juga ibadah. Ya, gampang sekali ya ibadah itu. Cukup dengan senyum kita sudah ibadah. Oke. Kali ini bersama Ayunda Lia di sini kita akan belajar Morse. Ada yang tahu apa itu Morse? Nah, anak-anak mungkin ada beberapa yang asing. Apa sih Morse itu? Mungkin juga ada beberapa yang sudah tahu, oh itu yang dulu itu pernah ikut kema atau ikut kegiatan HW sebelumnya, ada yang sudah pernah praktek pakai peluit. Anak-anak sudah bawa peluit semua? Coba yang bawa peluit diangkat peluitnya yang tinggi biar Ustazah kelihatan. Oke, good. Nanti kita bersama-sama praktekkan Morse dengan peluit kita masing-masing. Oke, di akhir materi nanti, Ayunda akan menunjuk beberapa anak yang ingin praktek untuk memainkan Morse sesuai dengan nama panggilannya masing-masing. Ya, nah seperti apa Morsenya? Setelah ini Ayunda akan menjelaskan kepada anak-anak semuanya. Oke, sudah siap semuanya? Tunjukkan semangat kalian dengan semangat tepuk HW bersama-sama. Tepuk HW! Wait, yes. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi kita kali ini.
Materi kita hari ini adalah pesan rahasia via Morse. Jadi pengiriman pesan tapi dengan Morse. Apa itu Morse? Yuk kita lihat. Oke. Nah, pesan rahasia via Morse. Apa itu Morse? Kita akan mengenal dulu apa sih Morse itu. Morse adalah sistem yang dipergunakan untuk mempresentasikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal menggunakan kode titik dan garis. Jadi, kita ingin menyampaikan sesuatu tapi menggunakan kode. Kalau biasanya kita SMS, kita WA, itu menggunakan huruf biasa. Kalau mau menulis baca, B-A-C-A. Tapi kalau Morse, kita tidak bisa menggunakan itu. Huruf B itu tidak ada. Huruf C tidak ada. Tanda titik tidak ada. Angka 1, 2, 3, semuanya tidak ada. Semuanya digantikan dengan tanda titik dan garis. Nah, ini adalah Morse yang dipakai di seluruh dunia. Ini adalah internasional Morse. Ini sudah pernah di-share pada kegiatan HW di tanggal 21 Agustus di Google Classroom. Bahkan ada tugas anak-anak diminta untuk menulis ya Morse-nya. Nah, menulis namanya dengan Morse. Oke, kalau kemarin sudah menulis nama, nanti kita praktekkan nama anak-anak bisa dimainkan dengan fluid. Nah, oke, yang pertama ini ada huruf A. Huruf A itu titik dan garis. Bagaimana bunyinya di Morse? Oke, apa yang anak-anak dengar tadi? Oke, sebentar ya. Diulangi lagi. Oke, tadi ada huruf A yaitu titik dan garis. Bunyinya bagaimana? Karena titik bunyinya cukup sedikit aja. Tut. Sama kalau garis itu agak panjang. Tut. Nah, jadi itu adalah sinyal untuk huruf A. Bagaimana dengan huruf B? Huruf B adalah garis dilanjutkan 3 titik. Bunyinya adalah nah, tadi anak-anak dengar ada suara tut, 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 tut. Nah, itu tadi adalah suara panjang dari garis dan 3 titik. Bagaimana dengan huruf C? Panjang, titik, panjang, titik. Kita dengarkan bersama-sama. Tut, 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 tut. Gitu ya. Jadi kalau titik itu lebih pendek suaranya. Dengan huruf D, panjang dan 2 titik. Sementara huruf E ini simpel sekali kalau huruf E. Cuma 1 titik. Kita dengar? Hanya seperti itu saja. Unik sekali ya kalau E ya. Karena cuma 1 titik. Gitu aja. Bagaimana kalau A sampai Z? Coba kita bersama-sama. Untuk anak-anak yang sudah memiliki catatan bisa sambil lihat catatan. Kalau yang belum punya catatan bisa sambil lihat di layar. Kita perhatikan bersama-sama. Kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana bunyinya huruf A sampai Z? Oke, itu tadi adalah penggunaan Morse yang menggunakan sinyal di radio. Jadi, kalau sinyal di radio pengiriman suaranya seperti itu.
Itu dilakukan di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang masih ada beberapa yang pakai, ada juga yang tidak. Kita lanjut ya. Tapi untuk bisa Morse fluid, alangkah baiknya kalau anak-anak itu hafal dengan setiap kode yang ada di hurufnya. Oke, selanjutnya, wah ini ada foto seseorang. Siapakah beliau ini? Ada yang tahu? Beliau ini adalah penemunya Morse. Jadi yang bikin kode tutut, tutut itu semuanya adalah beliau. Dia dibantu oleh temannya. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse dan dibantu Alfred Vail pada tahun 1835. Sudah lama sekali ya. Belum ada yang lahir saat itu. Bahkan Ayunda Ramadhan di sini belum lahir semuanya di tahun itu ya. Oke. Dan nama Morse pun diambil dari nama penemunya, yaitu Samuel F. B. Morse. Dan Morse-nya itu diambil dari nama beliau, nama belakangnya. Bagaimana penggunaannya Morse? Pasti banyak yang berpikiran, apa sih kok diajarin Morse? Apa gunanya? Nah, ini penggunaannya Morse. Pada awal penemuan Morse, Morse itu ditemukan sejak adanya radio dan telegrafi. Tapi radio zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau radio zaman sekarang kan ada suara orang nyanyi, ada suara mengaji, ada suara banyak sekali. Bahkan ada percakapan-percakapan. Kalau zaman dulu radio dan telegrafi itu hanya bisa membunyikan suara panjang dan pendek seperti tadi. Tutut, cuma hanya bisa gitu aja. Karena apa? Karena gelombang suaranya itu belum bisa tinggi pada saat itu. Dan Morse itu juga digunakan untuk modul komunikasi resmi Angkatan Laut Internasional. Jadi komunikasinya Angkatan Laut di seluruh dunia semuanya menggunakan Morse. Itu zaman dahulu. Tapi untuk komunikasi resmi Angkatan Laut ini sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 1997. Kenapa kok nggak dipakai lagi? Karena sudah ditemukan satelit. Jadi komunikasinya sekarang menggunakan satelit. Kalau Morse ini menggunakan gelombang suaranya radio. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan penggunaan Morse saat ini? Kalau zaman dahulu dipakai untuk komunikasinya di area laut, untuk para angkatan laut, kali ini Morse juga masih dipakai loh. Kapan Morse itu dipakai? Oke. Kode Morse dicantumkan dalam pedoman radio telepon Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Berarti seluruh dunia pakai ini. Dan dicantumkan dalam pedoman radio telepon Organisasi Penerbangan. Jadi penerbangan itu yang menjalankan pesawat itu. Nah, untuk mengirim sinyal mereka biasanya. Komunikasi jarak jauh antara kapal laut dan dengan menara darat internasional. Jadi selain penerbangan, kapal laut juga masih beberapa kali memakai Morse ini. Cuman untuk pemakaian Morse-nya mereka itu bisa menggunakan suara seperti tadi pada radio, atau juga bisa menggunakan fluid yang akan kita pakai nanti, atau juga bisa menggunakan sinyal dari senter atau lampu. Jadi dari lampu tadi itu juga bisa dipakai untuk memberi sinyal dengan kode Morse panjang pendek. Jadi kalau panjang garis tadi, lampunya akan menyala agak lama, sementara kalau pendek, lampunya akan menyala berkedip. Dan itu bisa menjadi sinyal bagi para pelaut.
Dan kode Morse yang sangat paten dan sudah sering dipakai itu adalah kode SOS. Ada yang tahu SOS nggak ya? Iya. SOS itu kode yang digunakan untuk tanda bahaya. Jadi kalau kapal laut tiba-tiba dia merasa ada bahaya di kapalnya, mereka akan memberi sinyal kepada menara yang mengawasi kapal itu. Sinyal SOS-nya itu sesuai dengan kode Morse. Kalau anak-anak ada yang bawa catatan, bisa dilihat huruf S itu kode Morse-nya apa? Titik 3. Nah, di dalam situ ada ya, S itu titik 3. Sementara O itu garis yang terdiri dari 3. Terus S lagi, titik 3 lagi. Ada di beberapa negara yang akan memberi hukuman bagi orang yang main-main dengan kode SOS ini. Jadi tidak semua negara bisa membebaskan kode SOS ini karena kode SOS ini tanda bahwa dia sedang dalam keadaan bahaya. Jadi tidak boleh main-main dengan SOS ya. Oke? Kita lanjut. Nah, untuk melakukan Morse, anak-anak kan harus hafal dulu. Supaya mudah menghafalnya, ada beberapa metode. Di sini Ayunda akan menyampaikan 2 metode yang paling sering digunakan anak-anak karena dirasa itu lebih mudah. Untuk metode yang pertama adalah pengelompokan. Jadi ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, maka menghafalnya E, I, S, H. E titik 1, I titik 2, S titik 3, H titik 4. Seperti itu. Terus selanjutnya, garis 1 itu T, M, O, K, H. T itu garis 1, M itu garis 2, O garis 3, kalau K, H garis 4. Dan seterusnya. Jadi itu metodenya dengan dikelompokkan. Seperti ini. Untuk metode yang kedua, selanjutnya yang akan disampaikan Ayunda ini adalah metode substitusi. Metode substitusi ini sudah pernah Ayunda lakukan di beberapa sekolah dan itu menarik bagi anak. Kenapa kok menarik? Coba dilihat ini. Aneh ya? Kata-katanya aneh nggak? Ada kata ano, Bonaparte, coba-coba, itu apa? Nah, di sini untuk metode ini anak-anak harus hafal kata-kata yang ada di sini. Bagaimana menghafalnya? Nggak mungkin lah, ano, Bonaparte, pasti lama hafalnya seperti itu. Kita bisa nyanyikan bersama. Coba didengarkan ya, perhatikan baik-baik. Ayunda akan menyanyikan dari huruf A sampai L dulu. Diperhatikan baik-baik, nanti bisa ditirukan. 1, 2, 3. Ano Bonaparte coba-coba. Dominan ek Father Johan. Golongan Himalaya, Islam Jogoloro, Komando Lemonade. Kalau itu sudah dihafalkan, nanti untuk masuk aplikasinya bagus, enak, gampang. Coba sekarang bersama-sama diulangi. Ayunda akan melihat siapa yang ikut menyanyi atau tidak. Oke? Ayunda Hani boleh ikut. Oh tentu, semuanya boleh ikut. Kita belajar bersama-sama. Oke, anak-anak ya. Kita bersama-sama kita nyanyikan ya dari A sampai L dulu. 1, 2, 3. Ano Bonaparte coba-coba. Dominan ek Father Johan. Golongan Himalaya, Islam Jogoloro, Komando Lemonade. Wah, seru kalau dinyanyikan. Sekali ya, Nak ya. Oke, bagaimana dengan M sampai Z? Oke, dengarkan baik-baik untuk M sampai Z. Motor notes o moto pertolongan. Como karo rasofe saharapan. UNESCO versi karo winote sesendero. Yoshimoto zero after. Oke, kita coba ya bersama-sama M sampai Z. Siap? Sambil baca tidak apa-apa ya. 1, 2, 3. Motor notes o moto pertolongan. Como karo rason saharapan. UNESCO versi karo winoto sesendero. Yoshimoto Zoroaster. Kita awali dari A sampai Z sekarang. Bersama-sama ya. Kita pasti bisa kalau mau mencoba semuanya. Siap? 1,
1, 2, 3. Anu Bonaparte coba-coba. Dominan ek Father Johan. Golongan Himalaya Islam Jogoloro. Komando Lemonade. Motor notes motor pertolongan. Como Carora Forfe Saharaton. UNESCO versi Carolino Toso Sendero Yoshimoto Zoroaster. Nah, itu kalau kita nyanyikan berkali-kali lama-lama kita akan ingat E. Oh, itu kata ek. Ki, oh, ki itu kata komokaro. Kalau A, anu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu kode, garis, dan titik dari kata-kata ini? Kuncinya adalah pada huruf vokal. Pada huruf vokalnya ada vokal itu huruf A, I, U, E, U. Untuk huruf A, I, U, E semuanya mewakili kode titik. Spesial khusus O saja. Nah, O ini mewakili garis. Coba kita lihat pada kata anu. Nah, anu adalah kode untuk huruf A. Kita eja bersama-sama. A. A itu mewakili kode titik. Maka titik. Selanjutnya adalah no. No menggunakan huruf O. Berarti kodenya garis. Bagaimana dengan B? Bonaparte. Kita coba ya. Bo adalah huruf O. Maka garis. Selanjutnya na. Na adalah huruf A. Maka titik. Par. Par menggunakan vokal huruf A. Artinya titik. T menggunakan vokal huruf E. Maka artinya titik juga. Mudah bukan? Hanya kalau anak-anak bisa menghafalkan kata-katanya, maka anak-anak bisa tahu mana titik dan mana garis. Oke, sekarang ada huruf T. Ayunda ingin seseorang untuk membantu Ayunda mengetahui apa yang ada di huruf T. Kodenya apa? Oke, silahkan. Ini ada yang angkat tangan ya ternyata. Silahkan di-unmute. Naura Aska Silmi dari 4 Sulawesi. Silahkan di-unmute. Oke Naura. Sekarang bersama Ayunda ya, kita bersama-sama cari kode Morse huruf T. Kata apa yang dipakai untuk huruf T? Halo Naura Aska? Halo. Oke Naura Aska, untuk huruf T, kata apa yang kita ingat di sini? Ton. Oke, bagus sekali, kata ton. Oke, kata ton, berarti kode apa yang kita pakai di sini? Apakah titik ataukah garis? Vokal yang kita pakai untuk mengatakan ton adalah huruf O. Maka yang kita pakai titik ataukah garis, Naura? Titik. Kalau untuk huruf O, kita pakai titik ataukah garis? Garis. Garis, benar sekali. Jadi, kalau kita lihat di rumus kodenya tadi yang internasional Morse itu tadi, pasti T itu satu garis. Kalau kita cocokkan di situ. Oke, terima kasih Naura. Sama-sama. Oke, selanjutnya huruf O. Ayunda ingin dari kelas berapa ya? Oke, ada kelas 6. Farah Aulia Rahma dari 6 Bumi. Silakan di-unmute Farah Aulia Rahma. Oke, untuk huruf U, kata apa yang ada di benak anak-anak?
Hai Farah. Assalamualaikum Farah. Respon. Oke, bisa yang lain membantu? Ada 6 Mars. Rosyada dari kelas 6 Mars. Bisa di-unmute Rosyada? Oke, halo Rosyada. Apa? Waalaikumsalam Ustazah. Oke, yuk kita lihat kode untuk huruf U. Kode Morsenya, kita ingat kata apa untuk huruf U? UNESCO. Good. Pertama kita eja dulu dari U. Ya. U titik. Oke. U titik. Selanjutnya? NE titik. Nes titik. Terus selanjutnya? CO garis. Oke, ko garis karena pakai huruf O. Oke, terima kasih Rosyada. Alhamdulillah. Itu tadi penggunaan metode substitusi. Barengan dulu kamu nggak ikut jawab aja kok. Diam kamu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita bersama-sama nyanyikan lagi yuk. Masih ingat apa tidak tadi ya nadanya bagaimana sambil membaca deh, tidak apa-apa. Yuk bersama-sama kita nyanyikan, tunjukkan semangatnya anak-anak HW Qobilah SD Mugep supaya dunia ini bisa semakin bersemangat juga kalau melihat anak-anak yang bersemangat seperti ini. Oke? Yuk bersama-sama kita nyanyikan lagu sebagai untuk memudahkan kita menghafalkan dari kode Morse ini. Bersama-sama, 1, 2, 3. Anu Bonaparte coba-coba. Dominan Father Johan. Golongan Himalaya, Islam Jogoloro. Komando Lemonade. Motor notes motor pertolongan. Kumpul karo Sofi Saharatan. UNESCO versi karo Winoto Sendero Yoshimoto Zoroaster. Oke, itu bisa dinyanyikan berkali-kali supaya anak-anak ingat semuanya kode dari setiap Morse. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah Morse yang sudah dituliskan di sini. Kita akan bersama-sama mempraktekkan dengan peluit. Oke, sudah bawa peluitnya semuanya? Nah, ingat ya. Jadi untuk mempraktekkannya, anak-anak harus mengetahui kalau titik tidak boleh ditiup sampai panjang. Kalau garis boleh panjang. Tapi satu nafas satu huruf, usahakan seperti itu, ya. Contohnya, untuk huruf A. Jadi ada tekanan 1 titik tadi, dan panjang. Yang terakhir lebih panjang. Dicoba ya. A. 1, 2, 3. Oke, itu huruf A. Coba bagaimana kalau huruf H? Itu titik ada 4. Harus dipotong-potong pendek-pendek sebanyak 4. Ya, tapi dalam satu tarikan nafas. Kalau bisa satu tarikan nafas. Ya, kalau bisa. Siap ya? Jedanya jangan panjang-panjang. Kalau jedanya panjang nanti bisa diartikan huruf yang lain. Ya, oke, siap? Oke? Coba deh, saya ingin lihat untuk yang mempraktekkan. Ada... Oke. Ezar Giovanni. Ezar Giovanni, silakan di-unmute. Oke, Ezar. Coba dipraktekkan huruf H.
Coba diulangi lagi Ezar. Huruf H itu titik 4, berarti pendeknya 4 kali. Siap ya? Jadi nafasnya, ambil nafas dulu sebelum meniup peluitnya. Kalau kita tidak ambil nafas dulu, takutnya di tengah-tengah itu nanti kepotong, akhirnya terjeda. Coba Arumi Mayuha. Silakan di-unmute Arumi. Oke, Arumi, coba dibunyikan morse untuk huruf H. Oke, jadi ada jedanya ya nak ya. Coba didengarkan lagi. Jadi ada jedanya, biar kelihatan kalau itu titik. Jadi tidak boleh. Itu terlalu panjang. Ya. Atau seperti ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ada jeda di tengah-tengah. Ambil nafas di tengah-tengah sehingga membuat jeda titik berikutnya itu beda pengertiannya. Jadi nanti huruf I dan I. Ya? Oke, sip. Jadi usahakan tarik nafas dulu sebelum kita meniup. Ayunda ingin coba siapa yang mau untuk mencoba huruf P. Titik panjang-panjang titik. Oke. Cari dulu ya, cari dulu deng 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 deng. Siapa yang ingin praktek huruf P? Tunjukkan peluitnya supaya Ayunda bisa tahu kalau anak-anak siap untuk mempraktekkannya. Oke? Oke, let's see. Ada siapa saja ya ini ya? Dinar Khairun Nisa. Oke, Dinar. Sudah di-unmute, Dinar? Oke, Dinar. Coba Ayunda ingin mendengar morse huruf P dari Dinar. Coba diulangi lagi, Dinar. 1 titik, 2 panjang, kemudian titik. Jadi coba Dinar diulangi lagi. Tuh, 2, 3. Oke. Kita coba yang lainnya. Lakeisha. Lakeisha. Coba diulangi lagi Lakeisha. P, titik. Oke, terburu-buru sekali lagi Syah, ini kayak lagi dikejar hewan sesuatu ya. Nggak usah terburu-buru, santai aja ya. Biar nafasnya jadi tertata. Ulangi lagi ya, untuk huruf P. Oke, bisa? Bagaimana kalau huruf, coba yang lain, huruf J. Huruf J adalah titik dan 3 garis. Jadi, bisa dicoba? Oke, dari kelas 5, dari tadi nyari kelas 5 ah. Kelas 5-nya belum. Kelas 5, siapa ya kelas 5 yang sudah siap peluitnya? Coba diangkat kelas 5 peluitnya. Oke, Vio. Silakan di-unmute, Vio. Oke, Vio. Siap ya, Vio ya? Huruf J. Yang belakang semakin rendah ya. Tarik nafas dulu, Vio. Diulangi lagi, Vio ya. Siap, Vio? Oke, bagus. Good. Sudah bisa, Vio. Oke. Karena waktunya sudah habis, nanti bisa dicoba untuk membaca namanya masing-masing. Contohnya, Ayunda akan membuat namanya siapa ya? Namanya Tika.
Berarti huruf T, huruf I, huruf K, dan huruf A. Dimulai dari T. Nah, jadi per huruf nanti ada jeda tarik nafas. Ya. Jadi diawali dengan huruf T, tarik nafas, huruf I, tarik nafas, huruf K, tarik nafas, baru kemudian huruf A. Nanti bisa dipraktekkan dengan namanya masing-masing, ya. Siap dicoba ya? Oke. Demikian untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ayunda Hani. Silakan Ayunda Hani. Ya, terima kasih Ayunda Nanda. Wah, menarik sekali ya anak-anak. Yoshimoto Zoroaster. Wah, Ustazah Ayunda Hani senang sekali ya bisa bersama-sama anak-anak menghafal metode Morse dengan nyanyian. Wah, menarik sekali ini pasti ya. Nah, anak-anak bagaimana? Seru bukan ya materinya? Tapi kalian sudah banyak mengetahui tentang apa itu Morse, mulai dari penemunya sampai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Habis ini bisa dipraktekkan di rumah dengan menggunakan Morse yang sudah diajarkan oleh Ayunda Nanda. Oke, sahabat Pandu SD Megep, sekarang waktunya kita di sesi tanya jawab. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya ya. Nah, namun sebelumnya coba Ayunda Hani cek kembali semangatnya ya. Kita tepuk hawe terlebih dahulu ya. Oke, semuanya tepuk hawe. Cirolu, cirolu, ciro, cici, ha. Weh, yes. Nah, masih ingat ya dengan tepuk hawe? Oke, alhamdulillah semuanya terlihat semangat sekali. Oke, anak-anak yang mau tanya kepada Ayunda Nanda bisa mengangkat tangannya. Pertanyaan pertama dari Akram kelas 4 Jawa. Nah, oke. Akram bisa di-unmute? Ya. Di-unmute Akram? Oke. Ya. Langsung bisa bertanya kepada Ayunda Nanda? Itu kalau kesusut gak apa-apa ta? Kalau tergesa-gesa ya. Iya, tergesa-gesa. Kalau misalnya membunyikan Morse secara tergesa-gesa itu nggak apa-apa tah. Oke, baik Akram. Untuk membunyikan Morse, kalau bisa jangan tergesa-gesa tapi juga memperhatikan jedanya. Kenapa kok tidak boleh tergesa-gesa? Takutnya kalau kita tergesa-gesa, itu yang mendengarkan itu tidak bisa membedakan itu tadi titik apa panjang. Jangan-jangan dua titik itu malah kelihatan seperti garis panjang. Nah, makanya itu tidak boleh tergesa-gesa. Memang harus cepat dan tahu jedanya supaya bisa kelihatan itu titik apa panjang, apa titik-titik, dan yang mendengarkan juga bisa menerima dengan baik. Oke, Akram? Oke. Selanjutnya dari Farah Aulia Rahma Nambuni. Ya, Mbak Farah Aulia bisa di-unmute. Lebih keras lagi Mbak Farah. Oh, suaranya nggak keluar ya. Oh, dari speakernya belum diaktifkan ya. Jadi belum keluar ke kita, ke teman yang lain. Oke, mungkin sambil diperbaiki. Anak-anak yang lain mungkin ada yang bertanya, bisa mengangkat tangan. Siapa lagi? Ayo. Nah, mungkin tanya. Oh, Nawal 5 Afrika. Oke, Nawal 5 Afrika. Oke. Radio itu ditemukan tahun berapa? Lagu.
Oh, lagu yang kita nyanyikan tadi. Oh, radio. Oh. Ya, radio itu ditemukan kapan sih? Nah, karena penggunaan Morse itu yang pertama menggunakan dengan sinyal radio ya, anak-anak ya. Nah, Oke, Nawa. Oke, untuk radio, penemuan radio itu di tahun 1896. Nah, jadi tahun 1896 itu radio ditemukan, tapi saat itu sinyalnya masih belum sebagus radio yang sekarang. Jadi hanya bisa suara tutut saja. Ya, kalau Morse-nya ditemukan 1835. 5. Oke. Jadi radionya dulu yang ditemukan, baru Morse. Tapi radio yang tahun itu sudah lumayan bagus. Ketika Morse ada itu radionya hanya suara tutut saja, belum bisa suara manusia direkam seperti itu belum. Belum ada suara lagu-lagu ya, Ayunda ya. Nah, Iya. masih tutut sama kayak ada pengirim sinyal seperti itu. Nah, oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya, anak-anak bisa angkat tangan? Mas Ezer? Oh, tidak. Mbak Felin? Ayo, silakan bisa angkat tangan. Oh, Mas Anaul? Mbak Nafasya? Mbak Papua? Wah, ini karena mungkin anak-anak ini sudah tidak sabar ya, ingin mencoba Morse sendiri di rumah dengan fluidnya masing-masing ya, sehingga Minake Albani kelas 5 Amerika. Yuk. Albani. Yuk. Kenapa kok sekarang sandi Morse sudah tidak digunakan lagi, jarang digunakan? Kenapa sandi Morse untuk sekarang tidak digunakan lagi? Seperti itu ya Mas Albani ya? Iya. Oke, terima kasih Albani. Untuk sandi Morse saat ini masih digunakan, tapi tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu semua komunikasi angkatan darat, komunikasi angkatan laut untuk memberi sinyal itu menggunakan Morse semua. Tapi yang sekarang hanya beberapa. Tetap Morse digunakan. Ada juga mungkin anak-anak pernah lihat ada kapal. Kapal itu kan punya seperti senter besar itu loh. Lampu. Nah, nyala lampunya itu bisa jadi Morse untuk menara yang mengawasi kapal tersebut. Jadi contohnya ada SOS, ada bahaya di kapal itu. Bisa Morse-nya digunakan dengan suara gaungannya kapal, suara fluidnya kapal. Bisa, atau juga dengan cahaya lampunya tadi, dikedip-kedipkan sesuai dengan Morse. Dan itu kalau dilihat oleh menara yang mengawasi kapal tersebut, mereka akan tahu, oh kapal itu ternyata sedang ada masalah. Maka bala bantuan akan datang. Seperti itu. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih digunakan. Oke? Oke Albani, terima kasih. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Diandra 5 Australia. Semakin mendekati waktu habis, semakin banyak yang tanya ya. Oke, enggak apa-apa, yuk. Selanjutnya nanti ada satu lagi ya. Oke, yuk Mbak Diandra. Yang keras sayang? Sebenarnya kalau ada masalah gitu pas perang pakai itu nggak pakai Morse gitu. Yang keras sayang? Pakai dengeran ya? Kalau pas medan perang, apakah Morse juga dipakai? Apakah kalau di medan perang Morse juga dipakai? Nah, Oke, kalau dulu Morse itu memang masih banyak yang pakai, medan perang juga sesekali iya. Karena beberapa itu juga kan ada, tentara kan juga ada peluit. Nah, peluit untuk memberi sinyal kepada tentara yang lain itu bisa pakai Morse.
Jadi Morse itu juga bisa digunakan di medan perang zaman dahulu. Atau seandainya tentara A sedang dalam bahaya, maka tentara A tadi harus mengirim sinyal kepada teman-temannya kalau dia sedang dalam bahaya. Tidak mungkin dia teriak, tolong, tolong. Tidak ada. Tentara tidak seperti itu. Tapi dia memiliki peluit. Dia akan menyalakan peluit tanda SOS-nya dan teman-temannya akan datang untuk membantu. Seperti itu. Jadi peluit juga bisa menjadi alat untuk mencari bantuan dengan tanda SOS sesuai dengan Morse tadi. Ya, oke. Selain itu juga zaman dahulu kalau mau mengirim berita, awalnya juga pakai seperti itu. Tapi panjang kalimatnya ya pakai Morse itu. Kalau mau mengirimkan kalimat saya sedang dalam masalah, nah maka S, A, Y, A semuanya dieja dalam Morse. Termasuk telegrafi. Mungkin anak-anak barangkali kalau ada waktu luang bisa membrowsing telegrafi di YouTube. Itu ada, telegrafi itu sudah lama sekali dan sekarang sudah tidak ada. Dan di situ semuanya menggunakan Morse. Itu alat untuk mengirim berita zaman dahulu. Dan menggunakan rumusnya Morse. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aska 4 Kalimantan. Oke, Aska 4 Kalimantan, yuk. Bisa di-unmute dulu sayang. Belum di-unmute sayang, belum di-unmute. Di-unmute dulu Mas Aska. Yes. Apa-apa, Us. Apa? Nggak bilang apa-apa tadi. Oh, nggak angkat tangan. Oke. Selanjutnya Fareza Putra. Oke, Fareza Putra yang tadi yang sudah angkat tangan. Coba. Belum di-unmute. Di-unmute dulu sayang. Fareza Putra Oke. Aku tanya, Us. Dulu radio zaman dulu itu bentuknya tuh kayak apa, Us? Oke. Wah, luar biasa ya pertanyaannya ini, out of the box semuanya ya. Radio zaman dulu itu bentuknya seperti apa, Us? Kok suaranya berbeda dengan yang sekarang? Kalau sekarang ada lagu-lagunya ya. Kok dulu kok hanya tut bunyinya gitu aja. Oke, monggo Ustaz Ayunda Nanda. Oke, radio zaman dulu itu karena zaman dulu ya semuanya itu serba besar. Tapi kualitasnya belum sebagus yang sekarang. Seperti halnya HP. Coba anak-anak kalau pernah lihat HP yang zaman dulu-dulu dengan HP yang zaman sekarang. Kalau HP yang di zaman dahulu itu kan besar-besar, terus pencetannya itu masih ada hurufnya, terus lebih berat, bahkan genggaman mouse ini pun kurang besar. Saat ini Ayunda genggam mouse. HP yang zaman dahulu itu kurang besar, lebih besar daripada ini. Nah, begitu juga dengan radio. Semakin berkembangnya zaman, radio ukurannya semakin kecil. Nah, kalau mau lihat gambarnya, coba ini Ustazah Ayunda share untuk gambarnya radio yang zaman dahulu. Nah. Oke? Besar ya, banyak sekali perangkatnya. Kalau radio zaman sekarang lebih kecil, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan di mobil pun bisa kita beri radio. Iya, tapi kalau zaman dulu radionya segitu, gimana mau bawa-bawa kemana-mana ya? Nah, itu dulu ukurannya besar karena memang baru percobaan, baru coba-coba bikin. Dan sinyalnya pun masih sangat kecil. Oke? Oke, terima kasih Mas Fahraza ya. Oke, wah tidak terasa ya sudah 1 jam Ayunda Hani dan Ayunda Nanda menemani anak-anak. Ya, bagi anak-anak yang belum sempat menyalurkan pertanyaannya ya,
pengen bertanya tapi masih nanti bisa menghubungi wali kelasnya, ditanyakan biar nanti wali kelasnya bisa menghubungi Ayunda Nanda, pemateri kita yang sangat luar biasa ya pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup acara kali ini, barangkali ada pesan dari Ayunda Nanda untuk sahabat Pandu SD Mugep. Oke, untuk semua anak-anakku generasi HW, generasi masa kini, generasi untuk memajukan Indonesia ke depannya, selalu semangat untuk belajar dan berkarya. Generasi HW adalah generasi yang pemberani dan pantang menyerah. Hari ini belum bisa, besok, lusa, atau waktu berikutnya pasti bisa asalkan mau terus berusaha. Sekarang gagal, belum tentu besok akan gagal selanjutnya. Ya, selalu semangat berusaha, selalu semangat belajar, generasi HW pasti bisa. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih banyak Ayunda Nanda yang sudah memberikan materi dan pesan yang sangat luar biasa kepada sahabat Pandu SD Mugep pada pagi hari ini. Terima kasih pula untuk anak-anakku sahabat HW kelas 4, 5, dan 6 SD Mugep yang sudah mengikuti acara pagi hari ini dengan semangat dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelum kita akhiri, ayo kita nyanyi bersama-sama yuk Ayunda Nanda. Ini ya, kepengen ini ya. Oke. Ini ya. Menggoda lagunya ya. Oke anak-anak ya. Anak-anak semuanya yuk kita nyanyi bersama-sama dulu lagu metode penghafalan substitusi kode Morse. Ayo bersama-sama ditampilkan dulu. Nah ya. Yuk Ayunda Nanda. Yuk kita bersama-sama kita nyanyikan lagu metode untuk menghafalkan Morse ini. Semoga kita segera hafal sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Anno Bonaparte coba-coba. Dominan ek Father Johan. Golongan Himalaya Islam Jogoloro. Komando Lemonade. Motor notos motor pertolongan. Karo Sofe Saharaton. UNESCO versi Karo Inotoso Sendero Yoshimoto Zoroaster. Oh ya, Yoshimoto Zoroaster. Wah, enak sekali ya itu ya terakhirnya ya. Ya. Oke, alhamdulillah anak-anak berakhir sudah kegiatan kita pagi hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ustaz Ayunda Hani dan Ayunda Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Berjumpa lagi di kegiatan Hizbul Waton minggu depan. Dadah.